الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, telah tiba bulan Muharram, bulan yang penuh dengan pelajaran-pelajaran besar, bulan yang mengingatkan kaum muslimin untuk melihat kembali seberapa besar perhatiannya kepada setiap dari ajaran Islam yang pernah diajarkan oleh baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muharram juga disebut dengan bulan duka. Duka dikarenakan ada upaya keras dari keluarga Mustafa untuk mengembalikan umat Muhammad kepada relnya yang semestinya. Muharram adalah bulan yang ketika kita memasuki dalamnya, sepatutnya kita berusaha untuk mengetahui ada apa, peristiwa apa yang terjadi di dalamnya, untuk kemudian kita lalui bulan ini dengan penuh renungan. Kita ambil apa yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan semangat bahwa apa yang selama ini pernah disampaikan, diajarkan oleh baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha payah untuk menyampaikan ajaran sucinya, maka dengan semangat itu kita berusaha untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan ujian ilahi. Kita tahu semua bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian, penuh dengan ujian, tidak bisa orang keluar darinya. Yang seringkali kita pahami atau manusia yang memahami arti ujian seringkali dalam kaitannya dengan masalah harta dan keluarga. Benar bahwa mereka juga bagian tak terpisahkan dari namanya ujian. Kalau kita bahas parsial-parsial di namanya ujian ilahi, tentunya banyak sekali. Namun yang terpenting dari ujian tersebut adalah bagaimana seseorang memahami ujian tersebut, bagaimana seseorang bisa melalui ujian tersebut dengan berhasil. Itu yang terpenting. Kalau seseorang akan dilihat dari bobot daripada ujian tersebut, semakin besar ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut, menunjukkan kelas dari seorang hamba itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kita seringkali mungkin baca Al-Quran, wa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-Quran seringkali menggunakan bahasa fitnah untuk ujian, kadang menggunakan kata bala. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, malaikat berbicara soal anugerah yang Allah berikan kepadanya. Beliau katakan ini adalah ujian dari Allah. Apakah aku akan mensyukurinya, apakah aku akan mengkufuri nikmatnya? Banyak sekali bentuk ujian yang Allah berikan. Masalahnya adalah fahamkah manusia bahwa apa yang dimilikinya, yang dirasakannya, yang ada di sekitarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seringkali tidak difahami adalah bahwa mereka seringkali menganggap nikmat
adalah sebuah anugerah, sebuah cinta dari Allah, sementara apa yang tampaknya menyesatkan dada mereka tidak dianggap sebagai sebuah ujian, tidak dianggap sebagai sebuah nikmat. Sesuatu yang dinikmati oleh mereka atau mungkin yang menyesatkan dada mereka, keduanya sama-sama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terkecuali makhluk Allah, khususnya manusia, akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada kelas-kelas yang berbeda, namun masing-masing dari mereka harus menjalani serta menghadapi ujian tersebut. Para nabi misalnya, pastilah ujian mereka hadapi melebihi dari yang lainnya. Kalau kita merujuk pada apa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menggunakan kata wa idibtala Ibrahim rabbuh. Allah menguji Ibrahim alaihissalam dengan banyak ujian. Harus berpisah dari buah hatinya, dari istrinya, diperintahkan untuk meletakkan mereka di sebuah lembah yang sangat tandus sekali. Diperintahkan untuk menyembelih putranya, menerima hasil dari perbuatannya hingga dilempar oleh ketapel besar, harus disaksikan oleh banyak halayak ramai untuk masuk dalam kobaran api. Kita katakan ini semua adalah ujian. Tapi ujian terbesar Ibrahim bukanlah itu. Ujian terbesar Ibrahim, banyak sekali orang mengatakan bahwa manakala beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya dan beliau siap untuk menyembelih putra, meskipun di level terakhir Allah mencegahnya. Allah hanya ingin menguji seberapa percaya Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Ibrahim bukanlah ujian yang terbesar. Ujian yang terbesar bagi Ibrahim AS adalah bahwa pada saat beliau dilempar menggunakan ketapel besar untuk dilakukan oleh api Namrud, pada saat beliau di atas udara, malaikat mendekati Ibrahim AS dan bertanya kepada beliau, apakah engkau punya hajat wahai Ibrahim? Sampaikan hajatmu, niscaya Allah akan mengabulkan hajatmu. Beliau mengatakan, aku tidak punya hajat kepadamu. Aku akan sampaikan hajatku bukan kepadamu. Kalaupun aku punya hajat, tidak perlu aku sampaikan bahkan kepada kekasihku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menyaksikan apa yang saya aku alami, dia akan mengerti apa yang harus dia lakukan kepada kekasihnya. Sikap menerima yang ada pada Ibrahim AS ini, segala bentuk kesulitan yang beliau hadapi, dan bahwa semua itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerelaan Ibrahim inilah yang menjadikan beliau berada pada level manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah, bahkan kemuliaan melebihi insan-insan yang lainnya. Ibrahim telah ridha kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau menghadapi semuanya dengan lapang dada. Semua kejadian berat yang diterima oleh Rasul SAW dengan penuh ridha tentunya melebihi apa yang pernah dialami oleh Ibrahim SAW. Karbala yang terjadi pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah pun juga menjadi salah satu bagian terpenting bagaimana Islam dari keluarga Muhammad SAW tampil sosok yang mewarnai seluruh dimensi kehidupannya berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya bahwa setiap tragedi yang terjadi, setiap ujian yang dialami oleh Al-Husain sallallahu alaihi, setiap kejadiannya dihadapi dengan penuh ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang perlu kita pahami bersama sebelum kita masuk lebih dalam lagi adalah
bahwa tiada ujian diberikan oleh Allah melainkan ujian tersebut disesuaikan dengan hamba yang diujinya. Besar atau kecilnya bentuk ujian disesuaikan dengan besar maupun kecilnya keyakinan hamba tersebut kepada Tuhannya. Ditentukan oleh besar dan kecilnya makrifat pengetahuan hamba tersebut akan setiap sentimeter ajaran suci yang mereka peroleh dari nabinya. Allah tetap dalam keadaan adil. Allah tidak mungkin berbuat zalim sekecil apapun. Bahwa ujian diberikan hanya untuk mengangkat harkat serta martabat hamba tersebut. Ujian tidak diberikan melainkan sebagai bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Ujian tidak diberikan melainkan Allah ingin memberitahu kepada hamba tersebut bahwa dirinya memiliki potensi-potensi besar yang harus dieksplorasi dengan cara baik. Melalui ujian tersebut, sang hamba akan mengetahui bahwa dirinya punya potensi untuk menghadapinya. Allah punya banyak cara untuk memahamkan hambanya. Salah satu caranya adalah memberinya ujian supaya ia bisa menuntaskannya dengan baik. Kalau sekiranya tiada ujian yang diberikan melainkan disesuaikan dengan kelas si hamba, maka tiada ujian sebesar yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Apa yang ada pada tragedi Karbala? Coba kita lihat bagaimana umat Islam dengan segala predikatnya yang merasa bahwa dirinya punya kelas. Ketika mereka merasa mengawali keislaman, berjuang bersama Rasulullah SAW, sehingga harus disikapi berbeda dengan mereka muslimin kelas berikutnya. Padahal sang Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Pada saat Islam terancam, mereka masih sibuk membahas tentang kelas mereka di tengah masyarakat. Mereka tidak peka terhadap apa yang terjadi pada Islam dan kaum muslimin. Mereka tidak peka terhadap apa yang terjadi di kalangan kaum munafik yang berkasak kusuk, berbuat intrik-intrik yang membahayakan Islam dan kaum muslimin, berbuat sesuatu yang bisa menenggelamkan nama agung Muhammad SAW. Pada saat semuanya diam, pada saat semangat untuk memperjuangkan agama mulai meredup, pada saat masing-masing asyik menghabiskan waktu di musola-musola, di masjid-masjid, menghabiskan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sedikitpun ada perhatian terhadap masalah-masalah keislaman, masalah menyangkut agama, masalah menyangkut sosial serta budaya. Pada saat dimana musuh mulai bergerak untuk menghancurkan setiap pilar-pilar yang dibangun oleh Muhammad SAW, tampillah salah satu dari keluarga Muhammad SAW. Kepekaannya terhadap agama, kecintaannya kepada sang kakek, kecintaannya kepada umat Muhammad SAW membuat Al-Husain salamullah alaih bangkit, bergerak dan mengabaikan segala risiko yang ada. Tidak ada yang tidak beresiko di jagat raya ini. Segala sesuatu akan ada risikonya, besar maupun kecil. Persoalannya adalah mengapa seorang berani menghadapi risiko dan mengapa banyak orang yang tidak berani menghadapi risiko. Ketika seorang tahu memilih jalannya, harusnya keniscayaannya adalah dia siap untuk menghadapi segala risikonya. Segala keniscayaannya akan tampak aneh ketika seorang ini melangkah sesuatu yang dianggapnya indah, manis, tapi ia berusaha untuk lari dari risiko yang ada. Seharusnya risiko pun menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dari manisnya jalan yang ia pilih. Ketika cinta Allah sebagai landasan utama, ketika mengagungkan agama Allah dan kalimat Allah sebagai pilar utama, maka akan muncul sebuah keyakinan bahwa siapapun dan apapun yang bisa mengganjal
serta menjadi portal untuk kemajuan gerakan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipandangnya sebagai perintangan yang tampak kecil. Karenanya tidak pernah kita saksikan para juru bicara ilahi mengeluhkan apa yang mereka alami. Mereka pasrahkan semua yang mereka hadapi kepada Tuhannya. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya 100% kepada janji Allah, dan sedikit pun tidak rasa takut untuk menghadapi lawan-lawan mereka. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Gerakan Al-Husain sallallahu alaihi meskipun tidak mendapatkan dukungan penuh dari kaum muslimin, tokoh-tokoh besar pada saat itu, tetap beliau ingin menorehkan dalam sejarah bahwa siapapun kita, apapun predikat yang kita jabat, apapun gelar yang kita sandang, dari garis keturunan manapun kita, ketika kita menyadari penuh bahwa kita adalah pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selain kita punya kewajiban untuk mengindahkan setiap perintahnya serta menjauhi larangannya, kita juga punya kewajiban untuk mempertahankan setiap ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari ancaman yang mungkin saja masuk dari segala arah. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya butuh umat mempraktekkan ajarannya, tapi Rasul juga butuh umat yang mengerti setiap alasan dari apa yang ia praktekkan. Beragama tanpa makrifat hanya akan menghasilkan umat-umat yang tidak peka terhadap setiap ujian dan cobaan. Beragama tanpa ada kepekaan dan makrifat hanya akan menghasilkan seorang mutanassik yang jahil, orang yang agamis tapi bodoh. Dia tak mengerti mengapa dia harus beribadah, kapan dia harus beribadah, bagaimana ketika ia diancam untuk tidak beribadah, masihkah ia beribadah, ataukah ia akan beribadah manakala ia dalam keadaan aman. Ketika di bawah tekanan, ia berusaha untuk mencari-cari alasan, membuka lembaran Al-Quran maupun hadis untuk membolehkannya untuk meninggalkan ibadahnya. Apa yang ditampilkan oleh Karbala dengan Al-Husain sallallahu alaihi membuktikan bahwa kepekaan seseorang akan agama, menjaga agama, ditunjukkan bahwa pada saat perang berkecamuk, tiba saatnya sholat, maka beliau mengatakan, hentikan sejenak, karena saya ingin mengerjakan sholat. Karena pada dasarnya saya cinta sholat. Cinta kepada Allah menjadi prioritas dari semua yang ada. Takut kepada Allah pun juga menjadi prioritas dari semua yang ada. Murka Allah didahulukan dari semua murka yang ada. Semua akan tampak kecil ketika dibandingkan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30.000 pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang mereka rasa cukup untuk mengkhawatirkan, menakut-nakuti barisan Al-Husain sallallahu alaihi, ditolak mentah-mentah dengan sikap Al-Husain dengan para sahabat dan keluarganya, bahwa berapapun jumlah yang kami kerahkan tidak akan pernah bisa menakuti kami, karena kami lebih takut kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya semangat dibangun di atas kepekaan, ma'rifat, pengetahuan tentang bahwa beragama tidak ada sempurna manakala tanpa dilandasi oleh pengetahuan, oleh keyakinan, oleh kepekaan. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Ketika kita membuka lembaran sejarah Karbala, kita dapati banyak poin di dalamnya. Di sana ada kesetiaan. Tentunya tidak mungkin seseorang itu akan setia sementara kita mengetahui alasan kesetiaannya. Kalau kita baca sejarah, kemudian kita terkagum-kagum dengan sikap 72 syuhada, kita kagum dengan apa yang ditampilkan oleh Habib ibn Madzahir, apa yang ditampilkan oleh Abu Fadl Abbas, oleh Sayyidah Zainab, oleh syuhada Karbala semuanya. Tahukah kita bahwa semua kekuatan, semua keyakinan,
semua kesetiaan, semua keberanian, semua ketulusan, loyalitas yang ditampilkan oleh masing-masing dari syuhada Karbala, ada yang mencetak mereka sehingga mereka menjadi orang seperti yang saya sebutkan. Semua kriteria istimewa dan unggul ini tidak mereka peroleh secara tiba-tiba. Habib tidak akan pernah menjadi Habib. Abdul Fadl Abbas tidak akan menjadi Abdul Fadl Abbas. Sayyidah Zainab tidak akan pernah menjadi Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Dan syuhada Karbala maupun keluarga besar Al-Husain sallallahu alaihi tidak akan pernah menjadi mereka dengan semua nilai luhur yang mereka miliki tanpa guru besar mereka yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bergerak serta berjalan di bawah arahan serta naungan sang guru sangat bisa berpengaruh. Siapa pemimpinnya sangat mempengaruhi pola pikir dan gerak umat. Ketika sosok-sosok besar dipimpin oleh sosok yang sangat durjana, bisa jadi keagungannya, kebesarannya, kepopulernya akan dihabiskan hanya untuk berbuat hal yang berbuat nista maupun durjana. Tapi ketika seseorang mau bergerak di bawah arahan orang-orang besar, sesederhana apapun dia, ketika ia mau mengindahkan setiap arahan, ia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh sang pemimpin itu benar, dan dia mau menapaki setiap arahan-arahan dari sang pemimpin, maka ia akan jadi besar. Di sana ada Jaun, seorang budak, tapi saya bisa mengalahkan kedudukan Jaun pasca syahid di Karbala. Setelah ia menjadi pasukan Al-Husain sallallahu alaihi. Artinya keagungan syuhada Karbala sangat dipengaruhi oleh keagungan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi. Yang kalau kita telusuri, keagungan Al-Husain pun diperoleh dari orang bernama Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra alaihi ma'alafut tahiyyati wa thanah. Dan keduanya keagungan yang mereka miliki bermuara dari satu orang yang dari semua kemuliaan yang ada di jagat raya ini bermuara darinya, dan beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran ketika Rasul berkata, jika agama Muhammad tidak bisa tegak kecuali harus ada yang ditumbalkan, harus ada yang terbunuh, dan itu aku yang terbunuh, maka aku persiapkan segala jalannya. Karena yang ada di seluruh jagat ini hanya Muhammad, untuk Muhammad, dan untuk mengagungkan agama Muhammad. Selainnya hanyalah para eksekutor, di mana mereka bisa menguatkan agama Muhammad, atau mungkin dari mereka ada yang berupaya untuk menjatuhkan agama Muhammad. Dua sisi yang berbeda inilah yang selalu bergulat. Dua sisi inilah akan terus bergulir. Kemudian Karbala berbicara kepada kita, di pihak manakah kita? Di pihak yang menguatkan agama Muhammadkah kita, ataukah dia akan menjatuhkan, memecahkan agama Muhammad? Karbala tidak menyisahkan pilihan ketiga. Karbala hanya memberikan dua pilihan kepada kita. Husainikah kita, ataukah Yazidi? Muhammadikah kita, ataukah Umawi? Tidak ada yang ketiga. Persoalan sekarang adalah setiap tahun kita memasuki bulan Muharram, menjalani hari-hari kita. Dalam satu tahun ada satu bulan bernama Muharram. Apakah pilihan itu sudah kita tetapkan dengan sungguh-sungguh, atau kita hanya bersiap-siap untuk meluapkan kesedihan kita manakala bulan Muharram tiba? Saya katakan benar bahwa bulan Muharram salah satu bagiannya adalah kesedihan. Di sana ada kesedihan keluarga Mustafa, di sana ada kesedihan
insan-insan merdeka. Di sana ada kesedihan bagi umat-umat mukmin yang mengerti agamanya. Namun harusnya kita bersedih manakala kita tidak bisa mengambil contoh dari apa yang ditampilkan oleh insan-insan mukmin, manusia-manusia merdeka yang rela gugur, rela syahid demi mempersembahkan kehidupan bagi manusia yang tampaknya hidup tapi mati dalam pemahaman mereka akan agama yang selama ini mereka ada. Dengan syahidnya Al-Husain, beliau memberikan kehidupan kepada umat. Bisa jadi dengan kematian seseorang, orang yang tampaknya hidup bisa memahami arti kehidupan. Sangat-sangat berat terkadang memberikan pemahaman kepada manusia. Banyak cara harus digunakan, termasuk di antaranya adalah bahwa dirinya harus mati untuk memahamkan arti kehidupan, arti syahadah fisabilillah, arti betapa bengisnya musuh yang berupaya untuk mencoreng nama besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seringkali mengartikan benar kemenangan serta kekalahan adalah siapa yang hidup maka ia menang dan siapa yang mati ia kalah. Tapi Islam membuat satu terobosan bahwa siapa yang meninggal dunia dalam memperjuangkan prinsipnya, dalam memperjuangkan ajaran-ajaran sucinya, maka ia pemenangnya. Kondisi apapun yang dihadapinya, ia pemenangnya. Tapi siapa yang berusaha untuk menghabisi ideologi suci, keyakinan yang suci, namun tidak dapat merampok, mengalihkan perhatian orang-orang yang meyakini ideologi tersebut, maka mereka adalah kelompok yang terkalahkan. Akhwani, akhwati rahimakumullah. Karbala berbicara kepada kita bahwa selama kita memahami bahwa hidup di dunia ini tidak akan lepas dari namanya ujian, maka yang perlu kita pahami adalah bahwa apapun bentuk ujian yang kita hadapi, maka kita harus persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Besar kecilnya, sekali lagi, ditentukan seberapa besar serta berapa kecilnya ma'rifat kita serta keyakinan kita akan ajaran yang kita hadapi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, melalui momentum Muharram, saya mencatat bahwa di antara pelajaran terbesarnya adalah bahwa Al-Husain sallallahu alaihi mengajarkan kepada kita betapa kita mesti harus ada kecemburuan yang begitu besar terhadap agama kita. Sifat ini seringkali diidentikan dengan perhatian seorang suami kepada istrinya, kecemburuan pasangan kepada pasangannya. Padahal sifat kecemburuan ini ada yang sangat-sangat sakral. Itu manakala ghirah ini adalah ghirah diniyah, berkaitan dengan masalah agama. Orang yang punya sifat cemburu dalam hal apapun bahkan itu dipandang mulia orang tersebut. Dan antara sifat-sifat mulia adalah orang yang punya sifat cemburu. Dan yang pertama punya sifat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ghayurun yuhibbul ghayur." Allah itu sangat pencemburu dan mencintai siapa saja yang memiliki sifat cemburu. Allah akan menjaga apa-apa yang dimuliakannya. Allah menjaga agamanya, menjaga ambiyannya, menjaga auliyanya, menjaga kitab sucinya, menjaga siapapun yang berjalan sesuai dengan keinginannya. Ini semua disebut dengan muhtaраmat. Ini semua disebut dengan haram. Siapapun yang berusaha untuk menerjang haramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan murka.
Allah pasti akan murka. Sifat cemburu ini dia lintas agama, tidak dimonopoli oleh Islam saja. Dalam sebuah pertempuran antara Rasul SAW dengan orang musyrik, ini juga diucap Imam Bagir SAW, di antara musyrikin ada yang tertangkap, tertawan, hukuman mati dijatuhkan. Tapi ada orang yang diamalkan oleh Rasul SAW. Panggil si fulan menghadap kepada saya. Orang itu dihadirkan. Orang itu bertanya kepada Rasul SAW, mengapa Anda tidak membunuh saya? Sementara kawan saya Anda bunuh. Rasul bersabda, Jibril memberitahukan kepadaku bahwa engkau memiliki 5 sifat. Dan karena 5 sifat tersebut, Jibril memerintahkan untuk memberimu keamanan. Yang pertama, dalam dirimu terdapat sifat saling menghargai kepada kawannya, punya perhatian kepada kawan, menjaga pertemanan dengan baik, menjaga persahabatan dengan baik. Yang kedua, ada syaja'ah, ada keberanian dalam dirimu. Yang ketiga, ada sifat kedermawanan dalam dirimu. Yang keempat, bahwa engkau sangat baik sekali terhadap keluargamu. Dan yang kelima, engkau punya rasa cemburu yang luar biasa terhadap orang-orang yang engkau muliakan. Orang tuamu, pasanganmu, keyakinanmu, semua yang engkau anggap mulia, engkau hormati dan engkau jaga dengan sangat luar biasa. 5 sifat inilah yang karena ini ada pada dirimu, Allah melarangku untuk membunuh. Singkat kata, si musyrik pun akhirnya masuk Islam. Jadi salah satu peperangan dengan Rasul SAW, dia gugur sebagai syahid. Adanya ghirah, kecemburuan untuk menjaga nilai-nilai luhur ini menjadi bakat untuk bisa mempertahankan sesuatu yang suci. Tragedi Karbala adalah bukti bahwa di seberang sana ada kelompok yang menginjak-injak harkat dan martabat. Di seberang sana, jangan langsung diartikan kubunya Yazid bin Muawiyah, langsung diartikan kubunya Ubaidillah bin Ziyad. Bahkan yang tidak memberikan pembelaan kepada Al-Husain pun saya masukkan dalam kubu seberang sana. Mereka tidak peka bahwa agama sedang dilecehkan. Mereka tidak peka bahwa setiap ajaran Muhammad sedang dihinakan. Mereka tidak peka bahwa nama suci Rasulullah SAW sedang dipermainkan. Mereka tidak tahu bahwa dengan dihinakannya sosok Muhammad SAW, dengan dilecehkannya ajaran Muhammad SAW, maka tidak berarti setiap ibadah mereka lakukan di masjid-masjid, tidak bermakna setiap zikir yang mereka ucapkan akan menjadi bahan olok-olokan kelompok-kelompok dari Ubaidillah bin Ziyad, Yazid bin Muawiyah, orang-orang munafik pada saat mereka menyaksikan ibadahnya orang-orang yang tak peka ini, orang-orang yang punya kecemburuan dalam agama ini. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang lugu, dan mereka tidak sadar bahwa keluguan mereka pun tidak akan pernah bisa menyelamatkan mereka. Keluguan mereka akan dipandang sebagai momok yang berbahaya oleh kubu Ubaidillah bin Ziyad dan Yazid bin Muawiyah. Dalam pertempuran antara hak dan batil, tidak ada pihak ketiga, tidak ada di tengah-tengah. Harus ada pilihan, bersama hakkah ia ataukah bersama batil. Diam dalam menghadapi dua pilihan ini sama saja berada dalam kategori kebatilan. Sama saja masuk kategori kebatilan.
Banyak sekali muslim-muslim, tokoh-tokoh besar yang berjatuhan dengan adanya peristiwa tragedi Karbala. Berjatuhan bukan karena gugur sebagai syahid, jatuh kredibilitas mereka, jatuh kekokohan mereka, jatuh pemahaman keagamaan mereka, jatuh kecintaan mereka kepada sang Nabi, jatuh kecintaan mereka kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Melalui momen Muharram kita diingatkan bahwa mengucapkan secara verbal bahwa saya mencintai Anda ya Rasulullah, ini tidak cukup. Saya mencintai Anda wahai Amirul Mukminin. Saya mencintai Anda wahai Imam Hasan, wahai Imam Husain. Saya mencintai antum sekalian wahai Ahlul Bait alaihi wassalam. Tidak cukup. Ingat ayat suci Al-Quran, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira bahwa dengan mengucapkan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang datang dari Allah, kami beriman kepada Muhammad, kami beriman dengan ajaran Muhammad, itu cukup? Wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Harus ada ujiannya. Harus ada ujiannya. Ketika kecintaan seseorang ditampakkan kepada sosok yang agung, maka persiapkan diri untuk menghadapi resiko yang amat agung. Ketika kecintaan kita ditampakkan kepada sosok bernama Muhammad SAW, bahwa beliau selalu bersabda untuk supaya kita mengikuti keluarganya, maka kecintaan kita kepada Muhammad dan keluarga Muhammad akan dibuktikan melalui ujian yang Allah berikan kepada kita. Di awal saya katakan, besar atau kecilnya ujian disesuaikan dengan orang yang diuji kemampuannya, kepada siapa ia mendapatkan kecintaannya. Kita sering mengucapkan, ya Allah, jadikanlah kehidupan saya sebagaimana kehidupan Muhammad dan keluarga Muhammad, dan kematian saya sebagaimana kematian Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini bukan slogan kecil, ini bukan remeh-temeh. Diperlukan ma'rifat tentang siapa Muhammad dan bagaimana pola hidupnya Muhammad, apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana cara beliau menghadapinya. Diperlukan ma'rifat tentang kehidupan sejarah Ahlul Bait alaihi wassalam, untuk kemudian kita mengucapkan Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammad wa ali Muhammad wa mamati mamati Muhammad wa ali Muhammad. Diperlukan ma'rifat untuk kita berani mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memulihkan aku dengan mengenal kalian. Artinya punya ma'rifat tentang Ahlul Bait sebuah karamah, sebuah kemuliaan. Bukan hanya alhamdulillah saya mencintai keluarga Muhammad, selesai. Bahkan apa yang harus kita hadapi di balik kecintaan kita kepada keluarga Muhammad pun bentuk karamah. Coba kita lihat, kita review kembali, kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Sajjad sallallahu alaihi di hadapan Ubaidillah bin Ziyad ketika diancam untuk dibunuh. Bagaimana apa? Engkau mengancamku dengan kematian, wahai putra kerajaan. Kematian bagiannya adalah sebuah kebiasaan. Atuhadithuni bil maut ya ibna marjana, innal maut lana 'ada. Kematian bagi kami sebuah kebiasaan. Ketika kita tahu bahwa setiap yang punya ajal, setiap yang punya jiwa pasti akan menjemput ajalnya atau dijemput oleh ajalnya, maka bagaimana sebuah kebiasaan ada. Wa karamatuna,
Karena kemuliaan bagi kami yang dari Allah adalah syahadat. Setelah bermakrifat kepada ahli bait alaihi wassalatu wassalam, muncul sebuah keniscayaan harus dihadapi, harus terima dengan lapang dada, dengan penuh keberanian. Yaitu apa? Wa karamatuna minallahi asy-syahadah. Bukti bahwa loyalkah kita terhadap agama Muhammad ataukah tidak? Seriuskah kita dalam menjalankan praktek keagamaan kita ataukah tidak? Allah pada saat agama ini terancam, di manakah kita? Mana suara kita? Mana mental kita? Mana keberanian kita? Mana loyalitas kita? Mana slogan-slogan kita? Mana persatuan kita? Mana kebenaran kita? Jangan terkecoh dengan ibadah orang yang dilakukan tanpa ada khusyuk ketika tidak ada halangan dan rintangan. Islam butuh sosok-sosok yang tampil brilian, yang tetap bersikukuh membela ajarannya meskipun badai menghadap, meskipun banyak sekali arah yang melintang sampai pada level kematian. Karena kematian tidak adalah perjumpaan kepada sang kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam perjalanan rindu kembali untuk berjumpa dengan para kasih kita, maka tidak ada yang lebih patut untuk kita cintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembalinya kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harusnya menjadi momen yang sangat dirindukan, bukan sebagai momok yang sangat menakutkan. Insan-insan ilahi, para nabi, para wasi adalah bukti nyata betapa mereka tidak pernah gentar menghadapi segala resikonya. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa mereka itu gila, bodoh, tidak tahu strategi bagaimana kelompok kecil harus berlawan dengan kelompok besar. Bukan bilangan yang menjadi tolak ukur kemenangan seseorang, tapi sejauh mana keyakinan dia, kepada siapakah ia bersandar dalam hidup ini. Ketika kita bersama pada Zat yang Maha Kuat, mengapa kita harus takut kepada semua makhluk yang untuk mendapatkan kekuatan mereka harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sejarah mencatat bahwa para nabi pada di awal dakwah mereka berdakwah sebenarnya seorang diri, berhadapan dengan para penguasa dengan semua kekuatannya, dengan semua pengaruh yang ada. Itu pun mereka hadapi tanpa gentar. Kenapa demikian? Karena mereka yakin bahwa di belakang mereka ada Zat yang Maha Kuat dan kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beragama itu butuh keyakinan, bukan hanya ma'rifat saja. Beragama itu butuh bukti bahwa kita benar dan beragama. Syahadat yang kita ucapkan butuh bukti bahwa Tuhan kita hanya Allah, bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad SAW betul-betul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika beliau menyampaikan tentang harus mengikuti keluarganya, itu adalah perintah dari Tuhannya. Ketika beliau menangisi cucunya ketika baru lahir, itu pun bentuk ekspresi kecintaannya kepada juru bicara Allah, pemegang tali estafet nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air mata yang mengalir dari kedua kelopak suci Rasulullah SAW manakala memangku Al-Husain sallallahu alaihi, bukan sebatas bahwa Al-Husain adalah cucunya. Menganggap wajar ketika mengetahui keturunannya akan menghadapi musibah, cobaan, tekanan, atau apapun bentuknya. Tapi persoalannya adalah air mata Rasulullah SAW berlinang lebih jauh ketimbang memandang Husain bin Ali adalah cucunya tercinta. Tapi bahwa sang cucu ini kelak akan memegang panji Islam,
kelak akan berikan segala-galanya, bahkan rela mengorbankan apapun, tidak diakui sebagai seorang imam, tidak diberi dukungan. Yang harusnya umat menerima nasihat beliau, justru umat menasihati beliau. Sampai pada level di mana beliau persembahkan kepala sucinya, kepala seorang imam, kepala seorang yang bisa mengeluarkan umat dari zulumat ila nur. Bedanya Allah dan pasukan Allah dengan musuh-musuh Allah, dengan para tauhid adalah kerjanya Allah dan pasukan Allah adalah mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari kebodohan, dari kejahilan, dari perbuatan semena-mena, dari semua nilai-nilai negatif, dicerdaskan, dipandaikan, dikeluarkan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya umat butuh kepada cahaya, bukan cahaya butuh kepada kegelapan. Kegelapan yang butuh cahaya. Rasulullah SAW rela memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan, hanya supaya kita tidak menjadi umat yang bodoh dan tidak bingung untuk menapaki jejak menuju kasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini air mata Muhammad mengalir karena ternyata sang cucu ini rela mengorbankan semuanya hanya supaya umat itu tidak keluar dari jalur kakeknya, supaya umat ini layak mendapatkan syafaatnya, supaya umat ini tidak berjalan sesuai dengan hawa nafsu mereka dan tunduk menjadi budak iblis yang tidak akan pernah berhenti mempengaruhi mereka. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Muharram khususnya tahun ini coba kita jadikan sebagai momen yang bisa mengingatkan kita untuk lebih serius lagi. Usia kita tidak panjang, musuh terus berbuat. Tidak adanya keseriusan kita untuk memahami ajaran ini, kemudian tidak adanya upaya kita untuk menentukan tugas kita, taklif kita, apa yang bisa kita lakukan, ini akan membuat ajaran suci ini terus terombang-ambingkan, terus dipermainkan. Kemazluman imam akan tetap dalam kemazlumannya. Ketika Muharram tidak diperingati sebagaimana mestinya. Ketika Muharram tidak dipetik setiap pelajaran yang disisakan oleh Al-Husain sallallahu alaihi, bagaimana beliau dengan momentum ini memberikan kepada kita bahwa siapapun Anda, bajikah Anda, tua rentakah Anda, perempuankah Anda, lakikah Anda, tentukan taklif Anda, tugas Anda, bahwa Islam butuh Anda. Islam butuh kita. Islam butuh ilmu kita, butuh kepekaan kita, butuh keberanian kita, butuh persatuan kita, butuh harta kita, butuh keimanan kita, butuh persiapan kita. Islam semua berhak untuk mengambil taklifnya, tugasnya. Nah, coba kita hanya berteriak-teriak labbaik ya Husain, tapi tidak mengenal siapa itu Husain bin Ali. Apa misinya? Mengapa beliau rela mengorbankan segala-galanya? Islam begitu bermakna karena di dalamnya terkandung semangat untuk mengajak umat berada di jalan Tuhannya. Tuhan yang kita sebut sebagai zat yang maha mengetahui, zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha segala-galanya. Islam jelas mengajar kepada kita bahwa berjalan bersama yang maha segala-galanya adalah keindahan serta kesempurnaan sejati. Sementara bersikap acuh menolak Islam sama sekali berjalan di atas fata morgana, berjalan di atas tidak menentu, berjalan di atas kegelapan dan menuju sesuatu yang tidak jelas sama sekali.
Islam dibangun di atas konsep rahmat dan lil alamin. Para juru bicara pun ruhama, mencetak orang-orang yang ruhama bainahum. Islam datang dari zat yang sangat rahim, yang sangat rauf, dititipkan pada Nabi yang raufun rahim, dengan semangat rahmat mencetak umat-umat yang ruhama di antara mereka. Islam penuh dengan kesempurnaan, sehingga siapa yang tidak bersamanya, mereka penuh dengan kekurangan. Semangatnya adalah siapa yang memahami Islam dengan baik, mari perjuangkan ilmunya, semua yang dimilikinya untuk mengeluarkan umat dari zulumat menuju nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan kehilangan para juru bicara ilahi semacam ini, semacam Al-Husain sallallahu alaihi, patut untuk disedihkan. Kita patut untuk berduka manakala ada sosok yang tidak memandang kebesarannya, padahal garis keturunannya paling bersih, paling suci. Semua dikorbankannya asalkan umat bisa tetap di jalur Rasulullah SAW. Perlu tumbuh sosok-sosok sekelas Abul Fadl Abbas. Perlu tumbuh sosok seperti Habib bin Mabah, sahabi, seorang sahabat Nabi, tapi menunggu momen di mana saat untuk memberikan pembelaannya kepada cucu Nabi itu tiba. Siap untuk mengorbankan segala-galanya, tidak rela agama Muhammad ini dicari-cari. Ini dibutuhkan. Di malam pertama Muharram ini, semoga pemahaman yang sangat singkat ini bisa membuat kita untuk terpacu mendalami lebih dalam lagi dan tidak takut untuk mengambil taklif kita baru saat kita ucapkan labbaik ya Rasul. Karena tanpa pemahaman semacam itu, slogan ini hanya berhenti pada slogan saja, dan tentunya itu tidak dibutuhkan oleh imam kita. Tidak dibutuhkan. Nah, kita ingin belajar melalui apa yang pernah diucapkan oleh Sahibul Asri wal Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif di dalam ziarah nahiyah beliau, bahwa semangat Husaini itu tidak boleh padam dalam diri kita. Benar bahwa di tahun 61 Hijriah kita tidak hadir di situ. Dalam doa ziarah nahiyah, saya disebutkan bahwa sekiranya aku tidak hadir di Karbala kala itu, tapi hatiku selalu bersamamu wahai Husain. Semangatku selalu bersama Anda. Artinya apa? Kalau di waktu itu kita belum tercatat nama kita, belum lahir untuk bergabung dalam kafilah Al-Husain sallallahu alaihi, buatlah diri kita layak untuk bergabung dalam kafilah cucu Al-Husain sallallahu alaihi. Sahibul Asri wal Zaman Ajalallah Ta'ala Farajahu Syarif. Artinya tantangannya tidak kalah besar. Tantangannya tidak kalah besar. Karena semua musibah yang dialami oleh Ahlul Bait alaihissalatu wassalam tentunya juga akan dihadapi oleh Sahibul Asri wal Zaman. Dan dia butuh orang-orang yang siap menghadapi segala resiko dan tantangan. Butuh mukmin, butuh orang yang peka, butuh orang yang loyal, butuh orang yang siap menjalankan segala-galanya demi bi'la kalimatullah, supaya kalimat Allah ini ulia. Siapapun kita tidak penting, tapi apa yang bisa kita berikan itulah yang terpenting. Semoga majelis ini menjadi manfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhai oleh Rasul dan keluarganya, dan untuk kedepannya kita son-son malam-malam Muharram dengan semangat Husaini dan bisa memetik pelajaran besar dari apa yang dititipkan oleh Husain, keluarga dan para sahabatnya di Karbala. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa al-arwah allati hallat bifina'ih. Alaika minni salamullahi abada ma baqiya al-layl wal nahar wa la ja'alahu Allah akhir ahdi minni li ziyaratikum.
Assalamu ala Husain wa ala Ali bin Husain wa ala aulad bin Husain wa ala ashab bin Husain alladzina tadalu muhajirun Husain alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.